keyakinan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, ya, baik permohonan yang disampaikan, jawaban dan tanggapan dari termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, pihak yang dimintai keterangan seperti Bawaslu dan para menteri yang dihadirkan, sama sekali tidak memberikan arah kemenangan atau arah untuk dikabulkan kepada para pemohon. Ya. Jadi sebenarnya kita itu kan tidak mengenal pembuktian terbalik. Ya. Siapa yang menuduh, dia yang harus buktikan. Jangan seperti Pak Jokowi dituduh ijazah palsu, terus Pak Jokowinya di batak pengadilan, ini loh ijazah saya asli. Kan tidak seperti itu. Kalau Anda menuduh palsu, Anda harus buktikan ijazah itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya tidak palsu. Jadi, kalau para pemohon itu mengatakan dalam positanya bahwa pemilu presiden 2024 itu penuh kecurangan, penuh manipulasi, penuh penipuan, penuh kejahatan, ya Anda buktikan di persidangan. Kami tunggu, mana buktinya? Kami paling-paling menyanggah bukti itu. Jadi indirect kita menggunakan semacam pembuktian terbalik juga. Tapi mereka yang harus membuktikan. Nah, misalnya mereka mengatakan bahwa Sirekap adalah alat kejahatan pemilu. Sirekap itu manipulasi perolehan suara. Silakan mereka buktikan, ya. Mereka hadirkan satu saksi, satu ahli. Dan kita dengarkan apakah saksi dan ahli ini bisa membuktikan bahwa Sirekap itu adalah alat manipulasi perolehan suara dalam Pilpres. Ternyata dalam persidangan terungkap bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai dasar perhitungan. Yang digunakan dasar perhitungan adalah secara manual dan berjenjang. Manual berjenjang terus dimasukkan ke Sirekap. Hitung-hitung masukin Sirekap. Jadi Sirekap itu mengikuti hasil perhitungan manual. Nah, kalau memang sudah seperti itu, bagaimana Anda mau mengatakan ini kejahatan, hasil alat untuk melakukan kejahatan? Nah, kami menghadirkan juga ahli, saksi yang menerangkan itu. Mereka juga menghadirkan saksi dan ahli yang menerangkan Sirekap itu digunakan sebagai alat kejahatan. Tidak terbukti. Mereka mengatakan PJ-PJ, pejabat-pejabat kepala daerah itu digunakan untuk dimanfaatkan supaya memenangkan Prabowo Gibran. Lalu kita ungkapkan, silakan mereka buktikan di persidangan, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Ya, hanya narasi-narasi. Narasi itu bukan bukti. Narasi omongan aja, tapi harus dibuktikan omongan itu. Ketika kita tanya sebaliknya, di Aceh sebagai satu contoh, Aceh adalah provinsi yang paling banyak penjabat kepala daerah. Dari 24 pejabat di Aceh, 23 adalah penjabat PLT, penjabat kepala daerah. Tapi di sana Prabowo kalah telak, Anies malah menang mutlak di Aceh. Bagaimana Anies bisa menjelaskan fenomena ini? Sebaliknya di Bengkulu kita tahu di antara 11 kepala daerah itu 8 atau 9 itu pejabat yang sebenarnya hanya 2 atau 3 yang PJ, tapi di sana Prabowo malah menang mutlak. Jadi banyak hal di persidangan ini mereka tidak bisa buktikan. Dan karena tidak bisa buktikan, ya hakim bagaimana harus mengabulkan permohonan itu. Jadi jangan karena untuk menaikkan citra lantas yang nggak benar dibenarkan, ya kemudian yang benar disalahkan. Tetaplah mahkamah harus secara fair mengadili kasus ini dan harus tegar dengan keputusannya. Dan ini kan dunia memperhatikan. Anda bisa bayangkan ya, kepala negara, presiden, perdana menteri dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Ya, tiba-tiba ya Mahkamah Konstitusi mengatakan dibatalkan. Di mana muka kita ini mau ditaruhkan kepada dunia ini? Memang kepala negara Amerika Serikat, Iran, Saudi Arabia, Jordan dan lain-lain, Eropa juga, ASEAN juga itu mengucapkan selamat itu sembarangan aja. Mereka juga punya perwakilan diplomatik di sini, mereka punya intelijen semua, mereka tahu semua itu. Kan mereka akan dipermalukan kalau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, tiba-tiba hasilnya Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan itu. Saya kira kita harus pandai-pandai juga menempatkan diri kita di tengah-tengah percaturan dunia ini agar
kita tidak mempermalukan negara lain dan kita juga tidak mempermalukan diri kita sendiri. Ya.